Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, umatnya, dan termasuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Namirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Penceramah tarawih malam ini Ustaz Haji Abdul Salam dari YKDI Kota Batak. Penceramah subuh Ustaz Muhammad Yusuf Syukur Asi. Imam sholat tarawih Bapak Haji Abdul Aziz Haji Manan. Membaca salawat Bapak Jayudi. Hasil infak malam ke-18 sebesar 1.086.000. Jadwal Ustaziyah Kota Batak sebagai berikut. Imsak pukul 4.43 menit, subuh pukul 4.53 menit, maghrib pukul 18.18 menit, isya dan tarawih pukul 19.26 menit. Kami menyampaikan terima kasih kepada jamaah yang telah menyumbang takjil dan infak untuk Masjid An-Namirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah. Beriring doa jazakumullah khairan katsiran. Amin. Demikian beberapa pengumuman kami sampaikan. Selanjutnya kepada Ustaz Haji Abdul Salam kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sebelum saya lanjut, terima kasih ya. Rasanya saya Pak salah tingkah. Ya, tadi hujan derasnya kurang 15 menit waktu masuk ke sini, bilang nyampe ke ini. Hujan derasnya, petir sampai saya buka baju Pak. Semuanya banjir lagi di bundaran, petir lagi. Aduh, kemudian kena bisul lagi. Bisul Pak, belum kelar-kelar sampai sekarang. Tadi siang saya ke Bidang Endra, dicek katanya sudah pembukaan 1. Belum kelar-kelar juga. Akhirnya saya bernasar, insya Allah kalau saya sampai dengan selamat ke masjid ini karena banyak rintangan, tantangan, petir, banjir, insya Allah saya akan bersedekah kepada siapapun imam masjid saya kasih. Nah kebetulan Pak Aziz, terima Pak Aziz. Ya. Nasar Pak. Ya walaupun sedikit tapi itu barakah untuk pembeli apalah takjil Pak Aziz. Ya, terima kasih banyak ya. Baik. Alhamdulillah di malam yang ke-8 bulan suci Ramadan ini malam keberapa ya? Malam ke-18. Ya berarti kita sudah otomatis pelaksanaan puasa sudah 17 hari lewat. Alhamdulillah sudah lewat 1/2. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku lihat jamaah Masjid An-Namirah ini luar biasa semangatnya. Ya sampai detik ini masih semangat betulan. Mudah-mudahan saja sampai tetes darah penghabisan bulan suci Ramadan akan semangat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini sekaligus menjadi ikutan dan panutan kita, dan selama kita masih berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa beliau,
insya Allah akan senantiasa mendapat redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya lihat waktu yang diberikan panitia hanya 15 menit. Kira-kira nyampe kah ini ya? Bisa kah kira-kira ini? Tapi nanti kalau aku korupsi sekitar 15 menit juga enggak apa-apa ya Pak ya? Ya karena terakhir Pak Haji, terakhir malam ini saya di sini. Enggak ada lagi jadwalnya. Lebih sedikit enggak apa ya? Korupsi sekitar ya 10 menit lah, berarti jadi 25 menit. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwasanya kita itu Pak, ya kita semua termasuk jamaah Masjid An-Namira ini sungguh luar biasa dan sangat-sangat kita bersyukur sekali. Kenapa? Karena kita masih diberikan panjang umur sehingga kita masih bertemu bulan suci Ramadan. Ya, banyak saudara-saudara kita itu Pak sudah lewat. Ya. Nah, bahkan juga pada waktu yang lalu ada 2 tahun berturut-turut mulai tahun 2020, 2021 ya kita sempat terhalang dengan bencana alam seluruh dunia yang disebut dengan COVID-19, Corona. Kita tidak maksimal untuk beribadah. 2023, 2022 kemarin ya masih ada sedikit lah ya. Kemudian kalau ini, alhamdulillah bulan ini bersih Pak. Alhamdulillah tidak ada lagi. Ya, jadi itulah perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga Pak pada waktu COVID itu hampir juga saya mati. Ya, 50% isi rumah sakit itu mati Pak. Saya 4 orang, 2 mati. Di ruangan itu 4 saya masuk bersamaan, 2 mati, berarti 50%. Ya, 2 masih hidup. Saya 58 hari, mungkin paling lama saya itu COVID Pak, 58 hari di rumah sakit. Tapi alhamdulillah sampai detik ini masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka itulah kita bersyukur. Apa bersyukurnya kita Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita bersyukur diberikan bulan suci Ramadan? Karena tidak ada umat-umat yang terdahulu itu diberikan bulan suci Ramadan kecuali umatnya Muhammad Pak. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan sedikit mengangkat suatu kasus. Itu adalah salah seorang sahabat Rasulullah datang mengadu kepada beliau, "Ya Rasulullah, kalau kita baca sejarah dan kita sepakat semua bahwa umatmu itu, kita ini semua maksudnya, umatnya Muhammad itu adalah umat yang terbelakang dan umat yang paling lemah dan juga umat yang paling pendek umurnya. Kalau kita melihat sejarah, tak usah kita terlalu jauh ke sana, ke Nabi Adam, kita ke Nabi Musa saja yang dekat sama Nabi Isa ya. Nabi Musa, umatnya Nabi Musa itu ada sebagian pendapat mengatakan bahwa umur umatnya Nabi Musa itu ada sampai 1000 sampai 2000 tahun Pak. Nabi Isa, umatnya Nabi Isa, lamanya dia hidup di dunia itu antara 500 sampai 1000 tahun. Ya kan? Sedangkan umatnya Muhammad termasuk kita semua ini Bapak sekalian, kalau kita melihat referensinya SN-nya, standar nasionalnya, umurnya Nabi Muhammad, umurnya kita ini umatnya Muhammad, kalau kita melihat referensi hadisnya baina sittin wa sab'in, dan itu sudah hadis muttafaqun alaih, hadis yang tidak bisa dibantah lagi karena itu sudah sepakat semua ulama, disebut dengan hadis muttafaqun alaih, hadis persepakatan. Berapa? Baina sittin wa sab'in, hanya antara 60 saja sampai 70 tahun baru meninggal. Tapi kemarin di Brebes Tengah ada ibu-ibu yang protes saya, "Pak Ustaz, salah itu kapan? Kira-kira tidak betul itu Ustaz, itu referensi, itu hadisnya Rasulullah, karena nenekku itu 200 tahun baru meninggal." Itu nenekmu. Nenekmu kan? Jangan diambil itu yang standarnya itu apa sekalian antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada lebih kan bukan standar. Ya kan, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang mungkin cuma berapa gitu ya. Nah, tapi protes juga dia, hanya 200 tahun. Anu juga ibu-ibu ini ya. Kalau di sini enggak ya Bu ya? Sepakat aja kita. Ya, lalu apa kelebihannya bulan suci Ramadan? Apa tadi permasalahannya si sahabat ini? Lalu apa untungnya kita diberikan bulan suci Ramadan? Oh, ternyata dalam hadis qudsinya Allah berfirman dengan artinya begini. Setelah datang bulan suci Ramadan, Allah mengangkat nilai pahala yang diberikan oleh Allah dari ibadah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadinya 1 kali 1 sama dengan 1 sebelum bulan suci Ramadan,
ketika datang bulan suci Ramadan, umatnya Muhammad beribadah itu 1 kali 1 sama dengan 70 sampai 700. Saya ulangi Pak, ketika kita beribadah umatnya Muhammad di bulan suci Ramadan ini, maka Allah memberikan balasan nilainya itu 1 kali 1 sama dengan 70 sampai 700 kali. Masya Allah, ya. Lalu diangkatnya bulan suci Ramadan diberikan pahala. Lalu kita ambil contoh saja Ibu ya. Kira-kira saya ambil contoh apa ya? Salat tarawih sajalah. Salat tarawih, kenapa saya ambil contoh salat tarawih? Karena salat tarawih itu identiknya adanya di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi taruhlah berapa di sini Pak Haji? 8 tambah 3 ya. Nah, taruh kita hitung-hitunglah secara matematika dulu. 8 kali 7 56, berarti 5.600. Kan ratusan tadi kan? Ditambah 3 kali 7 21, 2.100. Berarti 5.600 ditambah 2.100. Setiap malamnya di bulan suci Ramadan itu, baru pelaksanaan salat tarawih saja sudah kita mendapatkan nilai pahala seakan-akan sudah beribadah kepada Allah 7.700 kali. Ya kan? Lalu kali 3, 7.700 dikali 30. Di mana 30-nya Ustaz? Misalkan kita sampai 30 puasa. Kali sudah itu. Berapa? 7.700 dikali 30. Berapa Pak? Ya ambil kalkulator. Baru dikali lagi seandainya 60. 60 di mana 60-nya? Kalau seandainya 60 umur, 60 tahun baru kita berarti 60 kali berarti bulan suci Ramadan. Kali lagi itu. Berapa itu sudah Pak? Tidak bisa dihitung. Baru tadi sahabat itu baru sadar. Oh iya ya. Untungnya kita itu diberikan bulan suci Ramadan. Ya, kalau tidak ada bulan suci Ramadan diberikan kepada umatnya Muhammad, tentu itu tadi tidak bisa kita menyamai umat-umat terdahulu ibadahnya, tidak bisa menyamakan karena lamanya beribadah. Bayangkan kalau 1000 tahun beribadah, kita cuma 60 sampai 70 tahun, itu pun bolong-bolong Pak. Tidak sempurna. Bukan di sini, kalau di sini enggak. Ibu-ibu di sana, kalau bulan pertama bulan suci Ramadan itu luar biasa Pak. Di sana, Ya 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, masih ramai. Bagus, buah sudah mekar, sudah mau diumpamakan satu pohon itu bekarnya, buahnya sudah jadi buah, sudah besar. Tiba-tiba ditiup angin beliung dari Ramayana. Tidak jadi buah yang tadinya mekar, artinya tidak sempurna. Nah, mari kita melihat, kira-kira seandainya seperti itu tidak usah 30, 3 tahun saja, 3 kali saja kita bertemu bulan suci Ramadan beribadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan itu, maka jauh lebih banyak nilainya, jumlahnya daripada umat-umat terdahulu. 3 kali saja Pak. Maka itulah Rasulullah menyampaikan, la ya'lamun nasi ma fi kulli khair Ramadan. Andai kata umatku tahu tentang kebaikan yang dikandung bulan suci Ramadan itu, ayakuna salatu kullaha, pasti umatku itu menginginkan supaya bulan suci Ramadan itu berlaku sepanjang masa. Artinya 1 tahun itu 12 bulan dijadikan saja semua bulan suci Ramadan. Saking bagusnya. Kira-kira seandainya itu yang terjadi ya, seandainya itu yang terjadi Pak, semuanya 12 bulan dijadikan bulan suci Ramadan, saya sudah rumus-rumus, yang paling kaya itu 2, ustaz sama penjual es. Kenapa? Ustaz bakal main Pak kalau 1 tahun. Ini sebulan 1 malam subuh tarawih kurang lebih 500 dia dapat. Jadi kalau sebulan 10 tahun berapa dapatnya? Kaya pasti. Ya kan? Tidak mungkin dipanggil lagi tahun berikutnya, dipanggil lagi ustaz itu karena sudah kaya, sudah pakai dasi. Tidak dipanggil lagi. Ya, makanya tadi kasih pembelian pesakam, aku sudah yakin bahwa ada kembalinya. Bapak Ibu sekalian, itulah makanya momentum bulan suci Ramadan ini jangan disia-siakan Pak. Jangan sia-siakan. Itulah sebabnya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang di Mekah itu ketika membahas bulan suci Ramadan menangis.
Sedih. Kenapa? Karena dia mau ditinggalkan bulan suci Ramadan. Dia yakin. Dan dia tidak ada jaminan, kita tidak ada jaminan bahwa bulan suci Ramadan berikutnya 2024 apakah kita bertemu lagi. Tidak bisa dijamin, Pak. Atau nanti juga ada lagi musibah yang lain dan kita tidak tahu. Makanya kesempatan itu jangan disia-siakan. Jangankan tahun depan, Pak, besok saja kita tidak tahu. Ini fakta dan nyata. Itu teman saya di Selambaye. Sama-sama salat tarawih malam pertama, Pak. Sama-sama sehat-sehatnya itu. Kuliah, subuh meninggal, Pak. Coba lihat. Nggak aku sangka dia melihat. Nah yang kaget itu hampir aku debat jantung. Aku juga hampir mati. Kenapa, Pak? Ternyata malaikat itu melirik di situ. Sedikit aja itu geser ya, aku yang kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.